Selamat pagi adik-adik sekalian. Mari kita menyaksikan video mengenai pemeriksaan feses atau stool examination dan juga pemeriksaan fecal occult blood. Berikut adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah sampel feses yang akan diperiksa. Feses disimpan dalam kontainer khusus yang sudah diberikan stiker identitas. Selanjutnya adalah objek gelas. Objek gelas digunakan untuk membuat sediaan apus feses. Lalu, cover glass yang digunakan untuk menutup sediaan apus feses yang telah kita buat. Selanjutnya adalah lidi yang digunakan untuk meratakan feses pada objek gelas. Dan juga stiker identitas pasien. Berikut ini adalah berbagai reagen pemeriksaan yang digunakan. Yang pertama adalah larutan Lugol untuk melihat sisa pencernaan karbohidrat di dalam feses. Lalu eosin 2% untuk melihat eritrosit, leukosit, dan juga amuba di dalam feses. Lalu larutan Sudan 3 untuk melihat sisa pencernaan lemak di dalam feses. Dan juga larutan asetat glasial untuk melihat sisa pencernaan serat otot dan tumbuhan di dalam feses. Lalu sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Lalu formulir permintaan pemeriksaan. Dan juga tempat sampah infeksius serta mikroskop. Berikut adalah prosedur pemeriksaan feses atau stool examination. Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan sarung tangan. Sarung tangan digunakan sebagai alat pelindung diri. Pastikan sarung tangan terpasang dengan tepat dan juga menggunakan ukuran yang sesuai. Pemeriksaan pada makroskopis feses meliputi warna, konsistensi, bau, lendir, darah, pus, sisa makanan, dan juga parasit. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopis pada feses. Yang harus kita siapkan adalah 5 buah objek gelas. Setelah itu adalah stiker identitas pasien. Tempelkan stiker identitas pasien pada setiap objek gelas. Setelah seluruh stiker identitas pasien terpasang, kita mulai membuat sediaan apus feses. Ambil satu objek gelas, lalu simpan pada bidang yang datar. Pastikan sampel feses sudah sesuai dengan stiker identitas pasien yang akan diperiksa. Ambil sebagian feses dari kontainer, lalu oleskan pada objek gelas. Setelah feses dioleskan pada objek gelas, dilanjutkan dengan meratakan feses menggunakan lidi. Pastikan bahwa feses sudah rata pada bagian objek gelas. Setelah itu, buanglah lidi kepada tempat sampah infeksius. Lakukan pewarnaan pada objek gelas menggunakan larutan Lugol. Berikan 1 tetes larutan Lugol kepada objek gelas. Setelah itu, tutup menggunakan cover glass. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama kepada 4 objek gelas yang telah kita buat sediaan apus feses. Berikan 1 tetes larutan asetat glasial untuk melihat sisa pencernaan serat otot dan serat tumbuhan di dalam feses. Setelah itu, tutup menggunakan cover glass. Berikutnya adalah larutan Sudan 3
untuk melihat sisa pencernaan lemak di dalam feses. Pastikan pada saat meneteskan tidak terjadi kontak langsung dengan feses untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Lalu setelah itu tutup menggunakan cover glass. Berikutnya adalah menggunakan larutan eosin 2%. Larutan eosin 2% digunakan untuk melihat eritrosit, leukosit, dan juga amuba di dalam feses. Setelah itu, tutup menggunakan cover glass. Untuk preparat yang kelima atau yang terakhir, kita tidak menggunakan reagen. Kita hanya menggunakan feses yang dioleskan kepada objek gelas. Feses yang telah diambil diratakan menggunakan lidi pada bagian objek gelas. Setelah itu, baru tutup menggunakan cover glass. Berikut adalah 5 preparat feses yang telah selesai kita buat. Yang pertama adalah hapusan feses yang telah ditambahkan dengan reagen Lugol, lalu asetat glasial, sudan 3, eosin 2%, dan preparat terakhir tanpa tambahan reagen. Kita mulai pembacaan preparat. Taruh objek gelas kepada mikroskop, lalu pastikan mikroskop pada pembesaran 400 kali. Lalu, nyalakan mikroskop, dan preparat siap untuk dibaca. Berikut adalah gambaran amilum yang merupakan sisa pencernaan karbohidrat. Berikutnya adalah sisa pencernaan serat sayuran pada feses. Dan ini merupakan sisa pencernaan serat otot pada feses. Berikutnya adalah sisa pencernaan lemak atau fat particle pada feses yang berbentuk bulat kemerahan. Berikut adalah gambaran epitel pada feses. Ini merupakan sel eritrosit dan juga sel leukosit pada feses. Berikutnya kita dapat lihat adanya cacing dan juga telur cacing pada feses. Berikut adalah berbagai jenis telur cacing yang dapat ditemukan di dalam feses. Ini merupakan contoh dari telur cacing Ascariasis dan juga telur Enterobius. Setelah selesai membaca, simpan kembali preparat dan juga matikan mikroskop. Lalu, catat temuan yang kita lihat di dalam mikroskop. Baik adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan untuk menyaksikan video mengenai pemeriksaan fecal occult blood. Berikut adalah alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah sampel feses yang akan diperiksa. Lalu, stiker identitas pasien. Fecal occult blood rapid test kaset. Pastikan bahwa kaset dalam kondisi tersegel dan juga tidak melewati dari tanggal kadaluarsa. Setelah itu, tabung rapid test untuk mencampurkan sampel feses. Formulir permintaan pemeriksaan, sarung tangan, dan juga tempat sampah. Berikut adalah prosedur pemeriksaan dari fecal occult blood. Yang pertama adalah pastikan dari kemasan kaset masih tersegel dan tidak melewati dari tanggal kadaluarsa. Setelah itu, buka perlahan kemasan. Keluarkan kaset dan letakkan pada bidang yang datar. Ambil stiker identitas pasien dan tempelkan pada kaset.
Setelah kaset tertempel dengan stiker identitas, letakkan kembali pada bidang mendatar. Ambil sampel feses pada 6 sisi yang berbeda di dalam kontainer. Setelah itu, masukkan pada tabung rapid test. Tutup rapat tabung rapid test. Tutup kembali kontainer feses dengan rapat. Setelah itu, goyangkan tabung hingga feses tercampur merata. Setelah tercampur dengan baik, patahkan sisi lain pada tabung secara perlahan. Setelah itu, teteskan 3-5 tetes pada sampel pad di bagian kaset. Setelah itu, buang tabung rapid test pada tempat sampah infeksius. Lalu, atur timer selama 5 menit. Setelah 5 menit, rapid test kaset sudah siap untuk dibaca. Berikut adalah interpretasinya. Apabila hanya ditemukan satu garis pada kontrol, maka negatif. Apabila ditemukan 2 garis kontrol dan tes, maka positif. Apabila tidak ditemukan garis pada kontrol, maka invalid. Setelah pembacaan selesai, maka dokumentasikan hasil pada buku catatan. Demikian video mengenai pemeriksaan feses atau stool examination dan juga fecal occult blood. Terima kasih atas perhatiannya.